1, 2, 3. Jadi saya ini ada di rumahnya Bu Efrida Hartini dan Pak Yusuf karyawan. Nah, jadi ini satu-satunya karyawan yang yang tidak pernah pensiun dan tidak pernah punya bos gitu kan, karyawan. Jadi bosnya dia sendiri ya. Dirjen, Direktur Ijen. Oh, Direktur Ijen. Pengolah bank sampah ya, unit bank sampah, dan ini pemanfaat limbah. Seperti ini. Bank sampah Eltari M230. Ya, bank sampah Eltari M230. M230 itu apa, Bu? Masyarakat unit masyarakat nomor 200. Oh, gitu. Di unit Baik. bank sampahnya. Ini berapa lama, Bu, yang bikin beginian ini apa namanya? 2013. 2013 ya. Oh, bikinnya. Maksudnya 2014. 2014. Bikinnya berapa prosesnya? Bukan, maksudnya sejak bikin bank sampah menjadi daur ulang begini 2014 ya. Merintisnya sampai sekarang ya. Baik. Ini sudah menang di kejuaraan mana saja, Bu? Kalau yang Untuk begini? Kota Malang, iya. Kota Malang juga iya. Terus untuk Jambore Sampah. Jambore iya. Sampah, iya. Tingkat nasional ya. Tingkat nasional sudah, Bu ya. Terus Luar perempuan biasa. inspiratif. Perempuan iya. inspiratif. Nah, ini ada perempuan inspiratif. Malang Kota. 2017 juara 3, tahun 2018. Nah, ini sampai dapat penghargaan 5 miliar. Luar biasa ya. Ini karena berkat kerja keras dari perempuan inspiratif ya. Salah satunya melalui pengolahan limbah. Sampah seperti ini perlu dicontoh oleh siapapun gitu. Bu, yang sering datang ke sini untuk melakukan edukasi siapa? Ikut-ikut edukasi? Banyak, dari anak PAUD, SD, SMP, SMK, mahasiswa sampai dosen, praktisi, dosen, masyarakat akademisi. umum, guru-guru. Banyak ya. Iya. Kunjungan dan konteksnya adalah edukasi. Hampir 556 lebih lah yang sudah ke sini. Luar biasa, hampir 500-600-an. Termasuk orang Jepang pernah belajar di sini. Belajar ya. Belajar tentang soal olahan ini ya. Olahan Ya, sampah semua. organik dan anorganik. Biasanya kan kita mengenal sampah itu dengan metode 3R kan gitu. Bila kompos daur ulang, Recycle, Itu reuse. seberapa mudah untuk diterapkan di masyarakat sebenarnya? Ya, kemauan dari dirinya sendiri. Artinya harus ditumbuhkan dari sendiri karena sampah harus diselesaikan dari sumbernya, dari hulunya. Ya, jadi memilah, terus kemudian memilih dan mengolah kan gitu kan. 3R. Jadi yang residu dibuang ke TPA, TPS atau TPA, yang non residu anorganik bisa dimasukkan ke bank sampah, yang organik bisa dimanfaatkan untuk pupuk kompos atau maggot atau untuk eco engine. Ya, seperti itu. Dan yang lain bisa digunakan untuk manfaat-manfaat seperti ini kalau sampahnya dalam bentuk plastik atau apa ya. Jadi Bisa. ada yelnya tuh sampah. Semoga Allah melimpahkan pahala atas hambanya. SAMPAH. Terus ada salam lestari, kami peduli. Oh, luar biasa. Itu ada yel-yelnya sampah. Ini yang perlu kemudian kita kita tiru gitu ya. Gerakan sampah di Malang ini sebenarnya bagaimana? Ya, memang harus masif. Artinya Selama ini masyarakat harus peduli. Mulai dari dinas termasuk pegiat lingkungan harus sama-sama bersatu padu untuk mensosialisasikan sampah agar ikon Malang sebagai tempat edukasi persampahan itu bisa lestari. Karena yang penting adalah agak komitmen. mendekat dikit nggak apa-apa. Adalah komitmen kemudian terhadap pengolahan sampah sehingga MDGs-nya bisa tercapai karena planning KLHK Ya. itu 2030 tidak akan dibangun TPA baru di seluruh Indonesia. Jadi memang target MDGs ya. Salah satunya adalah sampah akan dibangun sejumlah berapa atau bagaimana tadi, Pak? Jadi pemerintah dalam ini KLHK itu targetnya 2030 tidak akan lagi membangun TPA baru di seluruh Ingat, Indonesia. tidak akan ada lagi pembangunan TPA di seluruh Indonesia. Oleh karena itu sampah ya harus benar-benar Dikelola dari rumahnya dari hulu, dari rumah masing-masing ya. Ya. Gitu. Karena masalah COVID itu sebetulnya akan berakhir. COVID Kalau berakhir. COVID pasti akan berakhir. Tapi Kalau sampah
abadi. Selama manusia tidak peduli dengan sampahnya, pasti akan abadi. Wah, sampah itu masalah abadi. Kalau tidak peduli, ya selamanya akan menjadi. Tapi ini keren ya, sampah diolah menjadi sedemikian rupa. Cara-cara membangun gerakan di masyarakat, tipsnya apa Pak kira-kira? Ya banyak faktor. Bisa Yang harus dari, dilakukan pertama apa? ya edukasi. Mengedukasi ke masyarakat. Baik itu benefitnya maupun kerugiannya apabila tidak sampah itu tidak dikelola dengan benar. Jadi ada hitung-hitungan ekonomiknya kalau sampah tidak dikelola secara benar seperti itu. Jadi diedukasi itu. Yang berikutnya Sirkular ekonomi itu juga penting. Sirkular ekonomi. Jadi nanti kalau sudah seperti ini kira-kira ada manfaat ekonominya di mana, terus kemudian bisa dimanfaatkan apa dan bisa mendapatkan income ke pengolah sampah itu gitu Pak ya. Contoh sampah organik. Di sampah yang ada di TPA itu menurut penelitian 60% sampah organik. 60% sampah. 45% sampah rumah tangga. Iya. Jadi artinya bahwa seperti yang pernah terjadi di beberapa belahan dunia, Iya. akhirnya TPA meledak seperti di Gajah. Di Gajah. TPA-nya meledak, 2 desa hilang, 149 nyawa melayang. Karena penumpukan sampah organik kemudian disiram oleh air hujan sehingga timbul gas metan. Iya. Makanya harapannya Kasus Suli Gajah ya mungkin ini menjadi pelajaran berharga untuk Indonesia, untuk dunia bahkan ya. Untuk kan kita karena semua. Indonesia itu penyumbang sampah terbesar nomor 2 di dunia. Luar biasa peringkatnya ya. Nomor 2 loh ya. Habis Nomor 2 di dunia. penyumbang sampah buruk itu. Ya. Oke. Nah, sampah organik bisa dimanfaatkan untuk kompos, untuk ekoenzim, untuk pupuk organik cair dan untuk maggot Black Soldier Fly Maggot. sebagai alternatif Biasa makan senang. ikan dan unggas. Iya iya. Jadi bisa dikelola jadi maggot juga Pak ya. Ya, Nah seperti itu sebenarnya banyak lah. Kalau itu sampah-sampah yang organik. Nah yang anorganik bisa seperti ini. ya seperti itu. Kemudian ada yang dicacah menjadi biji plastik. Dicacah menjadi biji plastik dan dikembalikan ke pabrik plastik gitu kan? Ya, untuk Diolah jenis-jenis lagi. sampah Diolah ya tertentu. untuk jenis-jenis. Diolah. eh, Di recycle. Oke, itu Sampahmu tanggung jawabmu, Sampahmu sampahku adalah tanggung jawabku. oke. Jadi edukasi terus kemudian selain itu memberikan benefit ke masyarakat. Gerakan apalagi Pak yang kira-kira perlu dilakukan ini? Mungkin pemerintah harus bagaimana nih pemerintah itu Pak? Ya, pemerintah dalam hal ini harus sama-sama bergandengan tangan ya, mensosialisasikan mulai dari tingkat RT RW, Ya. Desa Wisma, kemudian Sosialisasi RT RW ya, Desa Wisma sudah dimanfaatkan untuk ayo mari-mari sama-sama menggunakan gerakan sampah. Tapi tentu harus Peduli dikasih sampah. contoh, peduli sampah ya. Ya, Harus dikasih di contoh. kelurahan kan ada sarananya, terutama Ada sarana. menjelang biasanya dia bahas di akhir tahun, membuat usulannya Musren Bangka. awal tahun lewat Musren Bangkel. Keren Bantul ya. Nah ini yang luar biasa seperti ini. Nah ini kan sampah-sampah yang kebetulan yang saya pakai ini adalah untuk kepentingan fashion. Tapi fashion itu kan ada masanya saja yang kemudian bisa digunakan secara ekonomi hari-harian. Itu gimana agar orang kemudian tertarik dan ini menjadikan nilai ekonomi bagi masyarakat? Ya kita ganti tiap berapa tahun sekali kita ganti meskipun jenis modelnya sama, cuman jenisnya dari bentuknya ini aja kita rubah. Kita rubah. Jadi semakin banyak kreasi Bu ya. Iya. Seperti itu. Ibu selama produksi misalnya ya katakanlah tas, biasanya ada tas ya, ada tas Ya, sampah tas. misalnya begitu. Itu minat masyarakatnya gimana yang terhadap kebutuhan itu? Kalau untuk minat masyarakat, kalau untuk tas itu kan hanya pada saat ada acara kegiatan aja Ya, ya, kegiatan seperti saja. adiwiyata, lomba-lomba. Kalau untuk orang itu kan yang seni ya, Seni, kalau orang suka dia ya seni. beli. Tapi kalau untuk yang keseharian itu yang biasanya banyak itu tas yang kecil yang gampang mudah dibawa, Oh, yang kemasan seperti dompet tapi ada talinya, itu yang sering laku. oh malah ekonomis itu maksudnya apa, nilai ekonominya malah tinggi yang itu laku. Iya. Dan memang ada harapan kalau seandainya
orang membuat kerajinan olahan sampah, misalnya dengan membuat tas seperti itu Bu ya. Ya, tapi Itu kalau jadi untuk anak- yang membuat seperti rangsel dan sebagainya itu ada beberapa orang yang tidak mau dengan apa yang sampah, terus nggak seret, nggak anu gitu. Tapi kalau orang seni ya mesti beli. Jadi mengolah sampah itu adalah mengolah apa namanya salah satu bidang kesenian tersendiri gitu ya. Harus ada ketertarikan dari orang ingin tahu apa sih nilainya, akhirnya Dan memilih. mempunyai nilai seni tersendiri sehingga para seniman pun juga mestinya harus mengenalkan olahan sampah sebagai produk kriya ya, masuk kategori seni nih, nampaknya seperti itu. Dan kita pun Luar tidak biasa. malu untuk memakai. Ya. Mana-mana pakai. Akhirnya orang tanya, Bu ini dari apa? Penasaran mereka tadi. Akhirnya kan dia pesen beli. Iya, Itu trik kita. Betul. Sama kok, saya pakai sendal sampah ini Bu. Kalau yang sampah teman saya nggak malu. Sampai kulit maksudnya. Kan gitu. Jadi seperti itu. Ini kapan Bu ya kita bisa apa peluangnya gimana Bu? Bisa nggak seandainya misalnya Ibu ini kan sudah mendapatkan apa ya kategori sebagai perempuan inspiratif Kota Malang. Seberapa banyak kelompok masyarakat yang sudah diinspirasi untuk melakukan gerakan ini? Banyak sih sekarang ini, nggak usah jauh-jauh. Di tempat kita ada 11 RW itu sekarang sudah ada 7 bank sampah. Unit Oke, bank sampah. luar biasa. Karena kita kalau ikut PKK itu di Pokja 3 itu harus punya aturan, mewajibkan setiap RW harus punya unit bank sampah agar terjaring. Dan orang yang punya alasan kejauhan dan sebagainya tapi tidak ada alasan, yaitu tadi di tempat kita sudah ada unit bank sampah. Terus yang kedua, tetap dari masyarakat, dari pemerintahan kelurahan atau dari ada motivatornya. Baik. Karena kalau tidak ada motivatornya tidak akan ada berkembang untuk kesadaran. Butuh intervensi pemerintah untuk pengendalian menggerakkan sampah. masyarakat karena sampah ini bukan masalahnya pemerintah tapi masalah semuanya Bersama. rumah tangga tanpa terkecuali siapapun pasti nyampah. Oleh karena itu gerakan ini harus dilakukan bersama-sama. Terus kemudian harus ada motivator, ada contoh-contoh orang yang sudah berhasil mengolah sampah menjadi ini kan menjadi tertarik Ya. kan begitu kan. Contoh Kalau- di sini di Kelurahan Cemoro Kandang ini Arjosari, Sawit Jajar itu menjadi percontohan 57 kelurahan untuk kelurahan STBM. Oh, luar biasa. Kelurahan STBM itu sanitasi total berbasis masyarakat dengan 5 pilar. 1, cuci tangan dengan air yang mengalir. 2, bebas ODF. 3, pengamanan makanan dan minuman. 4, pengolahan limbah sampah. Kelima ini pengolahan limbah sampah cair. Jadi dari 5 inilah yang menjadi program sanitasi total berbasis masyarakat. Arahnya adalah ke PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Itu luar biasa. Program-program pemerintah sesungguhnya sudah ada, Tinggal sudah ada masyarakatnya. pedomannya, ada panduannya, tinggal masyarakatnya Mau apa tidak? bagaimana digerakkan, terus kemudian masyarakatnya juga mau apa tidak, kan begitu. Kalau di sini kita kerjasamanya dengan Ketua Pokja Kelurahan Sehat, ada beberapa di sini adalah komunitasnya yaitu Kaderling, Puskesos, Posyandu, PKK, PKM, ada lagi Gapoktan, ada lagi Kelsi, ada lagi Layak Anak, Karang Taruna, Karang Werda, ada 11 di sini. Alhamdulillah semuanya itu bisa dikondisikan. 11 Kita Pokja 3 itu bulan ya. sekali itu ada pertemuan. Baik. Jadi untuk membahas masyarakat yang berpenghasilan rendah itu harus bagaimana, kita ada komunikasi alhamdulillah dengan Pak Lurah, dengan kasih PM-nya, dengan beberapa masyarakat yang peduli, tokoh-tokohnya itu kita menggandeng. Program pemerintah sesungguhnya sudah Sudah ada bagus. yang kemudian jalan, cuman memang membangun kesadaran itu tidak mudah Nah, dan butuh waktu, Motivator, butuh butuh motivator yang motivator. menjadi apa ya, dan ibaratnya motivator yang menjadi apa inspiratif ya, yang menjadi inspirasi bagi masyarakat bahwa karena harus ada contoh tentang bagaimana mengolah sampah sehingga langsung bisa Dan mengikuti. kebanyakan yang bisa mengelola itu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu Ibu-ibu. sambil bekerja di rumah, sambil merawat anak, ketahanan pangannya juga tercukupi. Baik, Bu, Pak Yusuf, kapan-kapan kita keliling ke semuanya kampung tematik atau kampung-kampung yang lain Insya Allah. di Kota Malang Ini untuk janjian memberikan dulu. untuk memberikan menginspirasi ini bisa ya? Bisa. Oke, luar Karena biasa. kami ini berdua jarum super. Jarum super apa? Jarang di rumah suka pergi. Oh, jarang di rumah suka pergi. Tapi yang paling terpenting adalah kesadaran masyarakat, terutama mampu dan mau mengimplementasikan An-Nadhawatul Minal iman.
Jadi Kebersihan prakteknya dari begitu. bagian iman. Kebersihan daripada iman, dan bukan hanya berhenti pada ayat, tetapi pada praktek dan perilaku manusianya. Dan kebersihan itu mencegah terjadinya stunting. Ya, wah banyak ya. Jadi Ya, mencegah luas. kebersihan, kebersihan stunting, kesehatan dan lain sebagainya. Ini luas banget ya. Baik, terima kasih.